Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirpa Febrianti dengan NIM 123700337. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa kode program regresi polinomial, di mana di sini kita akan membahas kode program yang telah dibahas materinya di minggu sebelumnya. Nah, pada regresi polinomial sendiri, ada sebuah metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel dengan bentuk kurva. Jadi, kalau ada regresi linear hubungan antara variabelnya adalah garis lurus, maka pada regresi polinomial, hubungan tersebut digambarkan dengan persamaan pangkat lebih tinggi dari 1. Misalnya kuadrat, kubik, dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya buat beberapa file yang akan kita masukkan untuk eksekusi pada hari ini. Nah, pertama di sini adalah adanya PyError, di mana di sini adalah modul penanganan kesalahan atau error handling module yang berfungsi untuk menampilkan pesan yang salah kepada pengguna dan akan menghentikan program secara aman ketika terjadi masalah. Jadi, secara tidak langsung, file ini tuh mencegah program berhenti secara tiba-tiba dengan error Python yang panjang dan sulit dibaca. Jadi sebaiknya program itu akan menampilkan pesan yang cukup rapi dan singkat. Nah, pada error ini sendiri, di sini ada import ACS. Ini itu adalah sebuah modul yang digunakan untuk fungsi exit, yaitu keluar dari program dengan aman. Jadi, ini adalah fungsi yang membuat program keluar dengan aman. Selanjutnya, ada deep setting, di mana di sini itu sebagai untuk menampilkan pesan kesalahannya. Dan print string itu menampilkan pesan error ke layar, misalnya akan terjadi kesalahan input data dan sebagainya. Di sini seterusnya ada input press returns to exit. Di sini itu sebagai menggunakan agar pengguna atau kita itu menekan enter sebelum keluar dan agar pesan errornya itu terbaca oleh penggunanya. Dan di sini terakhir ada size exit yang menghentikan program secara paksa. Oke, selanjutnya di sini ada modul swap. Modul swap sendiri adalah modul operasi matriks yang digunakan untuk menukar baris atau kolom dari suatu vektor atau matriksnya. Jadi intinya di sini ada dua fungsi, yaitu swap rows dan swap calls di dalam file ini yang berguna untuk melakukan perhitungan numerik seperti eliminasi Gauss atau pembentukan matriks normal pada proses mencari koefisien polinomialnya. Nah, di sini itu ada VNPS array. Di sini itu sebagai yang memastikan si V ini adalah array NumPy. Selanjutnya ada if VNDim sama dengan 1 yang sebagai vektor satu dimensi, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini tuh akan menukar elemen I dan ke elemen J, begitupun sebaliknya. Di sini ada elif vdim 2. Di sini itu sebagai tukar kedua barisnya, atau yang kedua kalinya. Dan ada else, di mana else di sini itu sebagai dimensinya lebih dari 2. Jadi sebagai petanda kalau dimensi itu lebih dari 2. Misalnya ada tensor 3 dimensi yang tidak didukung. Selanjutnya ada depth swap calls. Itu di sini itu sebagai fungsi untuk menukar kolom ke I dan kolom ke J dari sebuah matriks. Baik, selanjutnya adalah Gauss pivot. Gauss pivot. Nah, di sini itu adalah modul Gauss pivot, di mana Gauss pivot ini sebagai modul penyelesai sistem persamaan linear yang akan menggunakan metode eliminasi Gauss pivoting, di mana metode ini digunakan untuk menghitung koefisien polinomial yang menjadi hasil utama dari regresinya. Nah, ini adalah kode utamanya, di mana ada beberapa variabel atau fungsi utama yang digunakan, yaitu di sini ada A dan B. A di sini itu sebagai matriks 2 dimensi yang akan menyimpan koefisien sistem persamaan, dan B adalah vektor, di mana di sini itu akan menyimpan nilai hasil di sisi kanan dan persamaannya. Selain itu, ada variabel K, I, dan P, yaitu sebagai integral, yaitu indeks untuk clumping, eliminasi, dan pivotingnya. Selain itu, ada lem atau fold, yaitu faktor penggali untuk menghilangkan elemen bawah diagonalnya. Dan terakhir ada swap,
rows, yaitu fungsi dari swap swapnya yang akan menukar barisan untuk proses pivotingnya. Di sini ada gauss pivot dan ada deep swap rows. Selanjutnya adalah file dari polyfit, di mana polyfit itu sendiri adalah model utama yang akan melakukan regresi polinomialnya, di mana yaitu akan membentuk matriks normal, lalu akan menggunakan Gauss pivot untuk mencari koefisien polinomial yang paling sesuai dengan datanya. Nah, ada beberapa kode utama di sini, yaitu ada A, B, C, dan seterusnya. Di sini ada X data. X data di sini itu sebagai data percobaan, input dan outputnya atau array. Nah, di sini ada Y juga. Y data itu juga sebagai data percobaannya. Setelah itu ada M. M itu di sini itu sebagai integral. M itu sebagai integral, yaitu order dari polinomialnya. Ada A, dan selanjutnya ada A. A di sini itu sebagai matriks, yaitu menyimpan koefisien dari normal equation. Ada B, dan selanjutnya ada B. Nah, B di sini itu sebagai vektor yang akan menyimpan hasil dari normal equationnya, dan C itu adalah vektor yang adalah sebagai hasil akhir koefisien polinomialnya. Dan terakhir adalah div, yaitu fungsi yang akan menghitung standar deviasi hasil fittingnya. Dan terakhir adalah kode contoh yang akan kita eksekusi pada hari ini. Nah, ini adalah contoh yang telah saya masukkan sesuai dengan perhitungan manual yang telah dipelajari dan telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Di sini ada file ini adalah sebuah program utama yang akan menghubungkan semua modul seperti error, Gauss pivot, polyfit, dan swap. Nah, di sini itu ada X data, Y data yang pada dasarnya adalah data percobaannya, dan di sini ada M yang sebagai integral, order polinomial input dari user, dan coef atau di sini coef itu sebagai array yang akan koefisien polinomial hasil dari polyfit. Selanjutnya ada std1. Nah, std1 ini adalah sebuah float yang dimana di sini sebagai nilai standar deviasi hasil dari fittingnya. Selanjutnya adalah X dan Y, yaitu array data titik-titik untuk menggambarkan kurva hasil fitting. Baik, kita langsung ke running. Kita mulai. Nah, di sini ada kata input order polinomial order 1. Kita tulis 1 dan enter. Nah, ini adalah hasil grafik kecepatan versus waktu di mana 0 dan di sini itu ini sebagai datanya yang titik biru, dan yang sebagai garisnya adalah regresi polinomialnya. Nah, di sini juga menghasilkan standar deviasi di koefisiennya itu 0,0 dan 0,9, dan standar deviasinya di 0,0. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.